Dalam 40 tahun sejak awal tahun 80-an, 1980 hingga saat ini, 113 kota di Tiongkok didirikan membangun tempat tinggal perumahan kondo apartemen untuk 740 juta penduduk atau hampir 25 miliar meter persegi bangunan. Mereka membangun 270 ribu kilometer jalan raya dan anak jalannya, membangun 87 ribu kilometer rel kereta api biasa, dan membangun 25 ribu kilometer rel kereta api cepat, 20 pembangkit listrik tenaga nuklir, 55 power plant berbasis batu bara, solar, dan lain sebagainya, dengan total 250 megawatt listrik beserta jaringan transmisi ke seluruh Tiongkok, membangun 17 bendungan dan jalur irigasi, dan berbagai pembangunan lainnya dengan nilai investasi mendekati angka 50 triliun dolar jika diakumulasi nilai tersebut dalam 40 tahun, atau senilai hampir 400 kali APBN Indonesia yang hanya 130 bilion dolar. Dari mana uang Tiongkok bisa segitu banyak? Adakah yang memberikan Tiongkok pinjaman? Atau dari dagang? Atau dari modal 10 jual 15 untung 50%? Jadi dengan 50 triliun dolar tersebut yang buat membangun Tiongkok harus punya omset atau harus punya revenue 150 triliun dolar selama 40 tahun. Alias Tiongkok untung dagangnya 1 triliun dolar berturut-turut tiap tahun selama 40 tahun. Oke, mungkin aja, tapi siapa yang beli? Emang ada yang beli dengan nilai segitu besar? Sewaktu awal tahun 80-an, Tiongkok menghasilkan apa? Kalau 10 tahun terakhir mungkin dagangannya untung 1 triliun dolar, surplus per tahunnya mungkin di tahun 80-an, di tahun 90-an, di tahun 2000. Bagaimana Tiongkok membangunnya? Jadi pertanyaan sekali lagi, bagaimana cara Tiongkok membangun semua itu di awalnya? Kita lihat ke Indonesia sekarang. Untuk membangun ibu kota baru IKN, hanya sarana dan prasarananya saja perlu 1.000 triliun rupiah anggarannya. Kemudian perlu 10 tahun untuk membangun fisiknya. Untuk membuat Indonesia negara superpower di tahun 2045, ini lain lagi anggaran yang dibutuhkan. Bukan saja membangun ibu kota yang diperlukan, namun ribuan hal kita bangun bersama. Misalnya, membuat bendungan di utara Jakarta, membuat bendungan laut di utara Semarang, membuat jalur tol laut ke seluruh Indonesia, membuat jaringan kereta api sepanjang 30.000 km melingkari setiap pulau di Indonesia, membangun jalan non-tol seluruh Indonesia sepanjang 80.000 km baru dan memperbaiki yang lama, membangun sarana tinggal yang layak untuk 100 juta penduduk. Berikut sarana eco-living yang layak lainnya seperti sekolah, pasar, rumah sakit, sarana bermain, olahraga, dan lain sebagainya. Membangun 1 juta kapal nelayan, membangun kekuatan pertahanan laut, darat, udara yang kuat, mendidik 50 juta penduduk memiliki keterampilan usaha, memiliki keterampilan produksi, dan memiliki keterampilan digitalisasi di dalam dan di luar negeri. Bagaimana memberikan 20 juta UKM dimodali untuk meningkatkan usaha dan meningkatkan produksi. Dananya pasti diperlukan bukan hanya 11.000 triliun rupiah atau dalam bilangan dolar 750 billion yang belum juga 1 triliun dolar, maka kita perlu dalam 23 tahun ke depan setengah apa yang diperlukan Tiongkok membangun. Indonesia butuh sekitar 25.000 billion atau 25 triliun dolar, atau setiap tahunnya lebih kurang 1 triliun dolar atau 1.000 billion dolar. Baru pada tahun 2045 Indonesia menjadi negara superpower sejajar Tiongkok, sejajar Amerika. Dari mana 25 triliun dolar tersebut? Atau per tahunnya dari mana 1 triliun dolar? Atau dalam 1 tahun perlu dana segar sebesar PDB Indonesia saat ini 16.000 triliun rupiah. Rumusnya sederhana. Jumlah uang beredar harus sama dengan jumlah atau nilai barang yang diproduksi. Jadi kita menengok sisi produksinya terlebih dahulu. Apa yang mau Indonesia bangun untuk membuat Indonesia menjadi negara superpower di tahun 2045, Indonesia emas, Indonesia 100 tahun merdeka. Kita hitung atau kita buat cost accountingnya terlebih dahulu. Kita rinci apa yang mau kita bangun, apa kebutuhan dasarnya, kebutuhan materinya, kebutuhan teknologinya, kebutuhan alat dukungnya, kebutuhan keterampilan SDM-nya. Kita mulai dari yang Indonesia bisa 100% dan bahan bakunya 100% Indonesia bisa dan 100% Indonesia punya. Maka membangun 20 juta rumah tinggal, 80.000 kilometer jalan raya, jembatan, dan lain sebagainya, sarana tinggal seperti sekolah, kampus, rumah sakit, pasar, kapal nelayan, pertanian, perkebunan, pupuk, dan penunjang lainnya, 100% Indonesia bisa. Kita bisa mulai dulu segera. Bagaimana kalau tahun 2023, tahun 2024 ini dulu kita bangun, yang kemudian bertahap apa yang akan kita bangun demi Indonesia menjadi negara superpower. Kita siapkan apa yang kita tidak ada unsur importnya untuk kita bangun segera.